Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gialvendra dengan NIM 1914080047. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis komponen bab 3 pada bagian B. Yang pertama ada instrumen penelitian online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Pada penelitian instrumen penelitian online deskriptif dan korelasi, biasanya selama pandemi ini kita menggunakan Google Form untuk mengisi kuesioner-kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Beginilah contoh kuesioner korelasi yang ada pertanyaannya, ada setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Kuesioner korelasi dan kuesioner deskriptif itu hampir sama. Yang menjadi perbedaannya itu yaitu setuju atau pada kuesioner korelasi yaitu setuju dan sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan kurang setuju. Pada kuesioner deskriptif, kita hanya mengisi iya atau tidak saja. Yang kedua ada instrumen online untuk penelitian R&D. Pada penelitian R&D ini, yaitu kita disuruh mengisi untuk Google Form secara online, untuk mengisi Google Form bagian mana saja pada link yang sangat diperlukan, yang harus kita isi dengan sangat memadai, kurang memadai, tidak memadai, tidak ada sama sekali. Ya, hampir samalah dengan korelasi dan kuesioner deskriptif. Dengan contoh, penelitian NRD dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA. Penggunaan angket bertujuan untuk menghimpun data berupaya kelayakan media ketika validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran, serta diberikan kepada siswa untuk mengetahui kelayakan tentang media yang digunakan dan mengetahui praktisan dari penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berstruktur. Instrumen penelitian eksperimen, yaitu yang secara online-nya. Penelitian deskriptif kualitatif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamno. Ini adalah link instrumen penelitian eksperimen untuk kita isi pada Google Form-nya. Yang keempat ada teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Teknik-teknik observasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran. Yang kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang ketiga, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Apa sih kelemahan dari observasi? Ada 2. Kelemahan observasi ada 2. Yang pertama, pengamat terbatas dalam hal mengamati karena kedudukannya dalam kelompok sehubungan dengan anggota dan sebagainya. Yang kedua, pengamatan
yang berperan serta sering sukar memisah diri walaupun hanya sesaat untuk membuat catatan hasil pengamatannya. Kelebihan dari observasi ada dua, yaitu yang pertama, banyak gejala yang hanya objek dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat, sulit dibantah. Dan yang kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misalnya karena responden terlalu sibuk. Yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik wawancara ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga ada teknik dokumentasi. Instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Yang keempat, ada teknik angket. Kuesioner sering juga dikenal dengan sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui keadaan tentang data diri, pengalaman, pengetahuan sikap, atau pendapatnya, dan lain-lain. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, maka ada bentuk kuesioner langsung dan tidak langsung atau tertutup. Sebagai contoh, dari penelitian kepustakaan dengan judul analisis pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pelajaran IPA. Jika kita analisis dari penelitian yang di atas, teknik pengumpulan data dengan instrumen dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang merupakan catatan buku, makalah, atau artikel berupa jurnal dan sebagainya. Sebagai contoh, penelitian kepustakaan ini ada linknya di bawah, ada yang kognitif dan afektif. Bisa teman-teman lihat. Yang kelima, teknik pengolahan data secara statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Proses pengolahan data biasanya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Kira-kira statistik deskriptif itu apa sih? Statistik deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua ada statistik inferensial, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Sebagai contoh, yang pertama, penelitian PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan Student Teams Assessment Division atau STAD pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sejak awal sampai berakhirnya pengumpulan data. Data-data dari hasil penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hal ini dilakukan karena sebagian besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa deskriptif tentang perkembangan proses pembelajaran. Yang contoh kedua, penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di Mas Lamno. Pada metode yang dipakai dalam penelitian yang di atas,
eh, adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada apa adanya atas suatu fenomena kehidupan nyata. Data yang diperoleh akan dianalisis menjadi suatu hipotesis yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi. Penelitian ini tidak berupaya untuk membuktikan suatu hipotesis tertentu atau penelitian ini tidak diuji menguji suatu hipotesis. Yang selanjutnya, yang keenam, teknik pengolahan data secara statistik diferensial. Yang pertama, pengujian hipotesis. Rancangan uji hipotesis berfungsi untuk menguji korelasi antara dua variabel yang diteliti. Dalam lingkup penelitian ini, yang diteliti adalah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelapor keuangan dengan menggunakan perhitungan statistik langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dengan pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikan, dan penetapan kriteria pengujian. Variabel independen parsial terhadap variabel independen. Contohnya yaitu sebagai H0, B1 sama dengan 0, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. H1 tidak sama dengan 0, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh nilai informasi pelaporan keuangan. H0B2, artinya sistem pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. H2 tidak sama dengan 0, artinya sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh dengan nilai. Pengujian ini sangat bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel yang bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan T-tabel dan T-hitung. Apabila H0 diterima, maka dapat disimpulkan terdapat suatu pengaruh tidak signifikan. Sedangkan apabila H0 ditolak, maka pengaruh variabel independen terhadap independen adalah signifikan. Kemudian menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji T. Statistik uji T dengan melihat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan alfa sama dengan 0,05. Yang B, derajat kebebasan sama dengan N kurang 2. Yang C, dilihat dari T-tabel. Hasil hipotesis T-hitung dibanding dengan T-tabel. Dengan kriteria uji sebagai berikut. Yang A, jika T-hitung besar dari T-tabel pada alfa 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T-hitung kecil dari T-tabel alfa sama dengan 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak tidak berpengaruh. Selanjutnya ada pengujian secara simultan atau uji F. Uji F atau uji serentak adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk melakukan pengujian statistik, uji F setara signifikan 5%. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut. H0, B1, B2 sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak terdapat pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
Jika HA sama dengan B1, B2 tidak sama 0, artinya secara bersama-sama keterlibatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terdapat pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengujian korelasi. Analisis korelasi person, product, moment dimaksud dengan mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel. Contohnya pada penelitian korelasi dengan judul korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar peserta didik kelas C MIPA SMA Angkasa Adi Sujito Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Untuk melakukan hipotesis, sebaiknya observasi secara langsung kepada peserta didik jika memungkinkan untuk dilakukan, karena jika peneliti tidak melakukan observasi secara langsung, maka tidak akan mengetahui kondisi siswa yang sesungguhnya dan melakukan wawancara kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran jawaban peserta didik. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tahap konseptual, yang mana merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, dan yang terakhir merumuskan hipotesis. Pada langkah kedua, fase perancangan dan perencanaan memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang diteliti, mengkhususkan metode untuk mengukur variabel penelitian, merancang rencana sampling, mengakhiri dan meninjau rencana penelitian, melaksanakan penelitian, dan melakukan revisi. Pada tahap yang ketiga, yaitu membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian. Yang keempat, fase empirik, yaitu kita harus membuat pengumpulan data, persiapan data untuk dianalisis, mengumpulkan data penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan. Yang kelima, ada fase analitik, yaitu menganalisis data dan menghitung hasil data penelitian, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Fase diseminasi, mendesain hasil penelitian. Contohnya pada penelitian deskriptif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada instrumen penelitian pembelajaran fisika di Mas Lamno. Pada penelitian ini, prosedur sudah sesuai dengan kelayakan prosedur penelitian sebelumnya. Di antaranya, pada tahap konseptual, peneliti sudah merumuskan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan landasan teoritis. Selanjutnya, menyusun jadwal penelitian. Yang pertama ada tahap-tahap penelitian, yang kedua rincian kegiatan pada setiap tahap, yang ketiga waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau matriks atau uraian narasi. Sebagai contoh pada deskriptif kualitatif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada instrumen penelitian pembelajaran fisika di Mas Lamno. Dalam penelitian ini tidak dicantumkan jadwal penelitian, hanya saja ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan tepat pada tanggal 16 bulan 3 tahun 2020 dengan berbagai pertimbangan dan alasan, antara lain pertimbangan biaya dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti dalam hal biaya dan waktu menjadi salah satu pertimbangan pemilihan ke lokasi. Selanjutnya pengembangan dalam penelitian R&D, yaitu yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis Android
menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Sama halnya dengan penelitian yang sebelumnya, jadwal penelitian ini tidak dituliskan berupa tabel chart, hanya berupa tempat dan waktu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.